Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات من المسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh dengan kebaikan yang sangat banyak, berlipat-lipat keberkahan yang kita rasakan di pagi yang penuh dengan cahaya iman ini. Keberkahan di awal pagi, keberkahan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, keberkahan duduk dalam majlis ilmu, keberkahan bertemu dan berjumpa dengan saudara-saudaranya, keberkahan di dalam mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlipat-lipat keberkahan yang kita rasakan. Marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Prinsip seorang muslim hari ini harus lebih baik dari hari yang sebelumnya. Hari esok mesti lebih baik dari hari yang kita lewati saat ini. Muslim harus berfikir lebih baik kondisinya dari hari-hari yang sebelumnya. Seorang muslim harus berfikir untuk masa depan yang lebih baik dan hari esok yang lebih cerah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang kalian kerjakan untuk esok. Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang mengharuskan kita untuk menjadi muslim yang visinya jauh ke depan, tidak hanya dibatasi oleh tahun, bahkan tidak hanya dibatasi oleh tempat di dunia ini. Kita harus memiliki visi jauh ke depan sampai hari kiamat kelak. Seorang muslim harus menjadi visioner, berbekal diri untuk hari yang sangat agung, hari yang akan sangat dahsyat, hari yang sangat besar, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita berbicara tentang visi besar dalam mendidik generasi ini, melahirkan generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang kokoh dan tangguh sebagai cita-cita besar dalam pengasuhan dan pendidikan kita. Terlebih khusus kita sebagai orang tua
atau sebagai pasangan, sebelum kita berbicara tentang anak dan mendidik anak, kita harus berusaha menjadi pasangan yang harmoni, pasangan yang akur, pasangan yang sama visi dan semangat di dalam mendidik anak. Inilah akan kita bicarakan pada pagi yang penuh berkah ini insyaallah, bahwa harmonisasi suami istri untuk mencetak generasi Rabbani sebagai cita-cita pengasuhan dan pendidikan anak-anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang menggambarkan tentang doa yang harus senantiasa kita lantunkan di dalam kehidupan kita berumah tangga sebagai ajaran, sebagai ayat dan panduan yang mengarahkan kita untuk menjadikan pasangan-pasangan yang lebih baik dan pasangan yang harmoni. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang ibadur rahman yang senantiasa melantunkan doa kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, hablana min azwajina, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan zuriat, keturunan yang menjadi penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi pembahasan kita kaum muslimin, ada ungkapan Allah, firman Allah yang mengatakan azwaj, yaitu pasangan. Sebelum kita membahas keturunan yang menyejukkan mata, maka kita berusaha menjadi pasangan-pasangan yang ideal, pasangan-pasangan yang harmonis, pasangan-pasangan yang berpijak di atas pemahaman agama Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, kata pasangan ya diungkapkan dengan dua hal. Yang pertama kata az-zawj, yang artinya pasangan, jamaknya azwaj. Di dalam Al-Quranul Karim untuk pasangan ideal, pasangan yang baik, suami saleh, istri salehah, Allah mengungkapkan kata zauj. Sebagai buktinya firman Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, kata Allah, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, dan kepada wanita kaum muslimin agar mereka memanjangkan jilbabnya. Allah menyapa istri Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan kata-kata azwaj, dengan kata zauj. Ini menunjukkan pasangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasangannya ideal. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyapa Nabi Adam alaihi salam. Dia dengan pasangannya dengan kata zauj, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dengan pasanganmu di dalam surga. Maka kata zaujun atau jamaknya dijamak dengan azwaj, itu adalah sebutan untuk pasangan yang ideal. Ini yang kita menjadi idaman setiap orang-orang yang beriman, ya, sebelum dia berbicara anak dan keturunannya yang saleh dan saleha, anak dan keturunan yang menyejukkan mata,
maka kita harus berusaha untuk menjadi pasangan yang saling menyejukkan pandangan dan matanya, pasangan yang saling berusaha untuk membenahi dirinya sehingga harapan untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah itu akan sangat mudah. Karena kalau hulunya sudah baik, hilirnya akan baik, Pak. Kalau kedua orang tuanya sudah baik, maka anaknya akan mudah untuk diatur dan diajak untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena mereka mendapatkan keteladanan, mereka mendapatkan contoh, mereka mendapatkan kebaikan pada orang tua mereka. Yang kedua, bahasa Al-Quran untuk pasangan yang tidak ideal disebutkan dengan kata imra'atun. Kalau yang pasangan ideal disebutkan dengan kata zaujun, jamaknya azwaj. Namun untuk pasangan yang tidak ideal, Al-Quran memakai kata imra'ah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim banyak contoh. Ketika Allah menggambarkan pasangan Nuh dan Lut, Allah mengatakan, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan untuk pasangan Nuh, untuk pasangan Lut dengan sebutan imra'ah. Kenapa demikian kaum muslimin, kaum muslimat? Karena Nuh seorang nabi yang saleh, nabi yang tangguh di dalam berdakwah, bersabar di dalam menjalankan perintah Allah. Tidak ada waktu dan kesempatan kecuali dia berdakwah kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dia memiliki pasangan yang tidak baik, istri yang khianat, istri yang menghalangi dakwah suaminya. Ketika Nuh alaihi salam menyebarkan dakwahnya, maka orang yang paling pertama menolak dakwah itu adalah istrinya. Maka disebutlah pasangan yang tidak ideal ini oleh Allah dengan imra'ah, pasangan Nuh. Begitu juga dengan pasangan Lut alaihi salam. Lut seorang nabi yang saleh, suami yang baik, namun berpasangan dengan istri yang tidak salehah, yang menyebarkan informasi yang tidak benar kepada kaum Lut, yang menyebarkan pemahaman LGBT, menginformasikan kepada kaum Lut bahwa di rumahnya ada seorang yang tampan yang tidak pernah disentuh oleh kaum laki-laki. Berbondong-bondonglah kaum Nabi Lut datang kepada rumahnya, mendatangi Nabi Lut alaihi salam. Ya Nabi Lut, wahai Lut, keluarkan manusia orang yang ada sama kamu itu. Kami menginginkan laki-laki yang ada sama kamu, laki-laki yang berada di rumah kamu. Inilah ya semangat kaum Nabi Lut untuk mendatangi laki-laki yang ada sama Nabi Lut alaihi salam. Yang membocorkan informasi itu siapa kaum muslimin? Istrinya. Padahal yang datang itu adalah malaikat Allah Azza wa Jalla yang berubah wujud menjadi manusia yang tampan. Ketika suami saleh, istrinya tidak salehah, disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan imra'ah. Namun jika ada kebalikannya, istrinya salehah dan pasangannya juga tidak baik, maka juga disebut oleh Allah dengan sebutan imra'ah. Kisah Asia istri Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, istri Fir'aun, Asia, yang salehah, yang tunduk, yang taat, yang malamnya menangis kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah agar dibuatkan rumah baginya di surga. Karena dia berdampingan dengan laki-laki yang durjana, yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan manusia ini mengaku kalau dia pernah ya menjadi atau manusia yang mengaku sebagai Rabb yang tinggi.
puncak dari dosa Fir'aun mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan yang paling tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka inilah dahsyatnya kalau seorang anak perempuan kita yang baik dan taat, yang saleha, kalau dia berdampingan dengan seorang suami yang tidak saleh, dia akan tersiksa, Pak. Maka hati-hati kalau ingin menikahkan anak perempuannya, maka ikutilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal. Pertama, kata Rasulullah, nikahi dia dengan laki-laki yang saleh. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalian ridha kepada agamanya, pemahamannya benar, terlihat di dalam kesehariannya ketunduan, dia berjamaah, menutup dirinya dari segala bentuk kemungkaran, berusaha. Yang kedua, kata Rasulullah, kalian ridha kepada akhlaknya. Tidak cukup orang yang paham agama, tapi lihat akhlaknya. Karena sesungguhnya pemahaman agama yang baik itu tercermin kepada akhlak seseorang. Orang yang beragama baik itu adalah orang yang akhlaknya mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Mukmin yang sempurna itu adalah mukmin yang baik akhlaknya. Maka kalau ada di antara kaum muslimin yang ingin mencarikan pasangan untuk anak perempuannya, penuhi dua syarat tadi. Pertama, ridha terhadap agamanya. Yang kedua, ridha terhadap akhlak laki-laki itu. Maka ketika Asia berdampingan dengan laki-laki yang tidak beriman, dia tersiksa, Pak. Tersiksa. Sulit dia berdampingan dengan laki-laki ini, sehingga dia dalam doanya meminta kepada Allah agar Allah bangunkan rumah di dalam surga untuk dia. Kalau kita lihat, kurang apa bagi Asia hidup di istana yang besar, seluruh kebutuhannya dipenuhi, dayang-dayang selalu siap untuk menerima perintahnya. Tapi apakah itu jaminan untuk kebahagiaan seseorang? Tidak. Ini sebuah pelajaran bagi kita para ayah, para suami, para orang tua, yang jika kita ingin menikahkan anak, jangan yang dilihat hanya penghasilan, jangan yang dilihat hanya penampilan, jangan yang dilihat adalah harta yang dibawanya, tapi lihatlah pada agamanya dan lihatlah kepada akhlaknya. Karena itulah yang akan membahagiakan seseorang. Kalau kita sayang kepada anak perempuan kita, maka pilihkan calon suami yang seperti ini. Jangan hanya yang diukur adalah penghasilan, di mana dia bekerja, bagaimana pakaian setiap hari, mungkin keluar dengan pakaian yang resmi, ya, mengendarai kendaraan yang mewah. Kalau hanya ini ukurannya, kita khawatir nanti nasibnya sama seperti Asia, menderita sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang kehidupan bersama suaminya, karena yang menjadi ukuran adalah harta benda. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita tiru, ya, jangan kita mencontoh orang-orang yang hanya memandang, ya, kemuliaan itu pada harta dan pada kekayaan. Kaum muslimin rahimakumullah, pasangan tidak ideal itu bisa jadi suaminya saleh, istrinya tidak salehah. Atau pasangan tidak ideal itu bisa jadi istrinya salehah, suaminya tidak saleh. Itu gambaran, ya, kehidupan Asia dengan Fir'aun. Ada juga pasangan yang tidak ideal itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan ketika dia hidup seorang diri menghidupkan keluarganya. Kalau bahasa hari ini disebut dengan single parent. Suaminya sudah tidak ada, tetapi dia menghidupkan anaknya, ya, mendidik anaknya, mengawal anaknya sendirian. Makanya Allah sebutkan ketika istri Imran berkata, idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ketika Imran sudah meninggal, kemudian di dalam rahimnya ada janin, Hanna berkata kepada Allah, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi, wahai Rabbku,
Aku nazarkan janin yang ada dalam perutku ini untukmu sebagai hamba yang akan membebaskan muharrar, yang akan menjaga Baitul Maqdis. Ini juga mengajarkan kepada para ibu agar memiliki visi yang jauh ke depan ketika memiliki anak. Bukan hanya sekadar punya anak, tapi anak yang dikandung ini untuk apa? Akan dijadikan seperti apa? Belajarlah kepada istri Imran yang memiliki visi ketika memiliki anak. Wahai Rabbku, kata istri Imran, aku jadikan janin ini, yang anak yang ada dalam kandunganku ini, sebagai anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis, yang berkhidmat kepadamu, yang akan menjaga rumahmu, yang akan mendirikan syariatmu. Itu visi besar kita kaum muslimin. Dia punya anak 1, 2, 3, 4, 5 bukan hanya sekadar banyak-banyakan anak, tapi bagaimana anak yang sudah Allah berikan kepada kita bisa kita didik, bisa kita asuh, bisa kita arahkan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Makanya Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim banyak bentuk orang-orang yang berbangga-bangga, bukan hanya pada harta, tetapi juga pada banyak jumlah anak. Ini salah. Ketika kita semua berbangga-bangga dengan jumlah anak, berapa anak Pak? 10. Oh hebat. Berapa? 2. Berapa? 3. Berapa? 7. Jumlah itu baik, tapi jangan sampai hanya pada jumlah. Bagaimana jumlah yang ada itu yang Allah karuniakan kepada kita, betul-betul jumlah yang baik, yang banyak ini bisa kita didik dengan baik pula. Ini semangat beragama tinggi kan. Membaca hadis Nabi, Nabi bangga dengan anak yang banyak nanti. Nabi bangga kepada laki-laki atau pasangan yang punya banyak anak. Mungkin semangatlah punya anak banyak-banyak. Tapi anak terlantar, anak tak dididik, anak tidak diasuh, anak tak diajarkan tauhid, anak tidak diajarkan Al-Quran, anak tidak diajarkan sunnah Rasul, anak tidak diajarkan dengan kitab sucinya. Tanggung jawab kita besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau anak ini tidak dididik dengan baik, maka kita yang akan menjadi orang-orang yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebelum Allah menanyakan anak-anak itu tentang baktinya kepada kita, Allah terlebih dahulu akan menanyakan orang tuanya sejauh mana pendidikan telah diberikan kepada anaknya. Pasangan tidak ideal juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim ketika istrinya atau ketika pasangannya tidak melahirkan anak. Ketika Zakaria alaihissalam menceritakan tentang istrinya, mengadukan tentang istrinya kepada Allah, wa kanat imraati aqira, istriku mandul wahai Rabbku, fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah kepadaku ya sebagai wali akan ya dari sisimu anak yang akan melanjutkan perjuanganku ini. Maka ketika Zakaria berdoa dengan waktu yang sangat lama, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Zakaria anak, maka Allah katakan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Kami kabulkan doa Zakaria, kata Allah, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya, dan kami perbaiki istrinya. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan di antara cacatnya istri Zakaria bukan hanya mandul bukan hanya tidak bisa melahirkan anak, tetapi ada cacat dari sisi lisan. Karena istri Zakaria, kata Imam Al-Qurtubi, itu di antara cacatnya adalah lisan yang selalu berbicara yang tajam, lisannya tajam kepada suaminya. Maka hati-hati kita, para bunda, para ummahat, ya, kita melihat kecacatan itu tidak hanya pada tidak bisa melahirkan, tetapi cacatnya di antaranya adalah memiliki lisan yang sangat tajam kepada suami. Maka ketika Zakaria diberikan anak, kami kabulkan doa Zakaria dan kami berikan kepadanya Yahya,
dan kami perbaiki istrinya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya. Setelah Zakaria punya anak, istrinya disebut dengan zauj. Ini karena pasangan ideal tadi. Allah juga gambarkan di antara bentuk pasangan yang tidak ideal adalah ketika menceritakan istri Imra'atul Aziz, penguasa di Mesir. Wa qala niswatun fil madinati Imra'atul Aziz turawidu fataha. Berkatalah wanita-wanita di kota Mesir ketika itu, Imra'atul Aziz, istri penguasa ini menggoda anak muda pelayannya, pembantunya di rumah. Masa iya seorang wanita mulia, istri penguasa, masa tergoda dengan laki-laki ini? Maka cacatnya istri Imra'atul Aziz karena dia berkhianat kepada suaminya. Yang beristri tidak boleh lagi menggoda laki-laki. Begitupun laki yang suami yang sudah beristri tak boleh menggoda laki-laki yang lain. Maka Nabi SAW katakan, agar selamat agama kita, Pak, kata Rasulullah kepada kaum laki-laki, kalau kalian melihat sesuatu di luar rumah kalian kepada wanita lain, tundukkan pandangan kalian dan kembali ke rumah segera, karena yang ada pada wanita itu pun ada yang ada di rumah kita sama. Maka itu kata Rasulullah, jaga pandangan kita, tundukkan dan kembali segera ke rumah. Itulah cara kita menjaga agama kita, menjaga kehormatan kita, menjaga kemuliaan kita. Kembali segera ke rumah. Makanya ancaman bagi orang yang melakukan zina, yang sudah menikah dengan tidak menikah itu berbeda. Yang sepatutnya yang sudah menikah itu terjaga, sepatutnya dia terjaga, karena dia telah mengetahui dan bagaimana pasangan di rumah. Makanya Islam sangat memberikan ancaman kepada orang-orang, baik laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan berzina. Hukumannya lebih berat jika dibandingkan dengan laki-laki dan perempuan yang berzina, yang belum menikah. Inilah bentuk-bentuk Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebutkan pasangan yang tidak ideal. Bisa jadi suaminya saleh, istrinya tidak salehah. Istrinya salehah, suaminya tidak saleh. Atau seorang wanita yang menghidupkan, yang membina dan mendidik anaknya sendirian. Atau seorang wanita yang cacat, yang khianat kepada suaminya. Atau seorang wanita yang mandul, yang tidak melahirkan anak dari pasangannya. Mandul dalam Al-Quran ada dua penyebutan. Yang pertama aqir, ini mandul karena sakit. Aqim, yang kedua aqim, ini mandul karena permanen. Dan ini tidak bisa kita katakan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, apapun yang Allah takdirkan, mari kita bersunudzon kepadanya. Maka surat Al-Furqan ayat 74 ini berbicara tentang pasangan yang ideal. Bagaimana pasangan yang ideal itu yang harus menjadi idaman kita, yang harus kita laksanakan, yang harus kita jaga. Allah berfirman tadi dalam surah Al-Furqan, kata-kata Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan anak keturunan yang menyejukkan mata. Maka kita sebagai orang tua, sebelum berfikir mendapatkan anak keturunan yang menyejukkan mata, kita harus berfikir terlebih dahulu bagaimana menjadi pasangan yang baik. Sebelum berfikir menjadi ayah yang baik, berfikirlah terlebih dahulu menjadi suami yang baik kepada istri. Para ibu sebelum berfikir menjadi ibu-ibu yang baik bagi anak-anaknya, berfikirlah sebagai istri yang salehah untuk suaminya. Kalau ini sudah terikat dengan rapi, masing-masing telah berusaha menjadikan pasangannya sejuk, matanya memandang, saling memberikan ridhonya, maka anak itu Pak sangat mudah untuk dididik. Kita lihat nanti dalam sejarah bagaimana ketidakakurannya atau tidak harmonisannya pasangan akan berbuah buruk kepada anak dan keturunan.
Saya sebutkan satu contoh dalam sejarah. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, ya maka istrinya yang pertama yang menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dia yang menghambat dakwah suaminya. Dia yang mengatakan suaminya gila. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan, jangan kalian percaya dengan dakwah suami saya, jangan kalian percaya dengan risalah suami saya sudah gila, kata istrinya, membuat kapal di tengah gurun pasir yang tidak ada laut, yang tidak ada sungai. Yang membuat opini buruk itu istrinya. Apalagi kalau opini itu disampaikan depan anak-anaknya. Makanya para bunda ya, kalau seandainya ada masalah di antara pasangan kita, jangan sekali-kali kata-kata buruk itu dikeluarkan depan anak. Karena ketidaktaatannya anak kepada ayah akan sangat berpengaruh dari ucapan ibu kepada suaminya. Apalagi disampaikan di hadapan anak-anaknya. Ini berbahaya. Ketika kita menginginkan ketaatan dari anak-anak kita, maka kita harus mengevaluasi lisan kita. Bagaimana ucapan istri kepada suaminya? Karena itu akan menjadi ya pengaruh besar terhadap jiwa anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitupun kita para ayah, begitupun kita pada para suami ini memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena istri itu, kata Rasulullah, tawanan kita. Kita larang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kita perintah dia harus taat. Maka kata Rasulullah, berbuat baiklah kalian kepada wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada suami, kata Rasul. Agar berbuat baik kepada wanita. Kita para suami agar berbuat baik kepada pasangan-pasangan kita. Maka kehidupan rumah tangga yang harmonis ya, bukan hanya sekedar kita memberikan belanja di awal bulan dengan cepat, tetapi di antara bentuk harmonisasi rumah tangga itu kita mendengarkan keluhan istri kita. Kita mendengarkan pembicaraan yang disampaikan kepada kita dengan tatapan wajah, dengan disambut dengan sepenuh hati kita. Itu bentuk harmonisasi, bisa kita ukur, Pak. Orang sudah lama menikah, orang sudah lama berumah tangga, tapi kehidupannya seakan-akan masing-masing pasangan hidup sendirinya. Suami tak mendengarkan ucapan istri dan istri sebaliknya tidak mendengarkan ucapan suami. Maka di antara bentuk harmonisasi itu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di mana kita saling mendengarkan, kita saling memberikan curhatan, dan kita saling mendengarkan dengan seksama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum tidur menceritakan ada beberapa wanita-wanita yang bertemu kemudian menceritakan tentang suaminya. Aisyah hafal bagaimana karakter-karakter suami-suami itu. Nabi setia mendengarkan cerita Aisyah tadi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan perkataan Aisyah itu. Ini bentuk di mana Rasulullah mendengarkan cerita Aisyah. Terkadang kita ini egonya tinggi, Pak, karena banyak urusan kita di luar, banyak masalah di kantor. Terkadang untuk curhatan istri kita tidak mau mendengar. Padahal dia adalah asirat, kata Rasulullah. Dia adalah tawanan kita. Orang tawanan itu lemah, tak memiliki kuasa di atas ya orang yang menawannya. Maka berbuat baiklah kepada istri kita dengan cara mendengarkan ceritanya. Kita di kantor mungkin mendengarkan paparan proposal berjam-jam. Ya, tidak ada masalah bagi kita. Bercerita dengan kawan di kedai kopi berjam-jam, tidak ada masalah. Entah cerita itu tidak bermanfaat terkadang. Istri kita di rumah menceritakan kondisi anak, kondisi sekolah,
kondisi akhlaknya tidak mau kita dengarkan. Ego namanya itu. Rasulullah mendengarkan 11 karakter wanita unik yang diceritakan oleh Aisyah. Didengarkan ke 11-11-nya itu, disimpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita belajar dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana membentuk rumah tangga yang harmonis dengan cara mendengarkan keluhan dan curhatan hati dari diri istri pasangan kita masing-masing. Ibnu Abbas juga menceritakan ketika dia berada di rumah Maimunah, ya khalahnya Ibnu Abbas, dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan pasangannya sebelum tidur. Ini adalah contoh dari kehidupan Rasulullah, Pak. Di antara bentuk harmonisasi Nabi alaihi salatu wassalam dengan pasangannya, dia berbicara sebelum tidur bersama pasangannya. Ngobrol, bahasa awaknya, bahasa ceritanya bercerita, ngobrol dengan istri sebelum tidur. Sempatkan waktu dengan istri kita sebelum tidur untuk ngobrol. Obrolan apa saja, untuk anak, pendidikan anak, kemudian ya akhlak dan perkembangan anak, bisa kita obrolkan. Sempatkan ngobrol bersama pasangan kita sebelum tidur. Kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah yang banyak, ya, yang patut kita ambil dan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, harmonisasi di dalam kehidupan rumah tangga, jangan dibayangkan rumah tangga yang tidak pernah masalah. Harmonisasi itu bukan berarti rumah tangga yang tidak ada masalah. Jangan dibayangkan harmonis, kami harmonis Ustaz. Apa tandanya kami tidak punya masalah dalam kehidupan sejak menikah? Saya yakin tidak pernah. Kalau ada orang mengatakan rumah tangga saya baik-baik saja sejak kami akad sampai hari ini bertahun-tahun. Kalau ada, alhamdulillah, tapi saya tidak yakin. Karena rumah tangga yang mulia saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perselisihan di antara dia. Bapak Ibu pernah membayangkan enggak? Ada sebuah dalil hadis yang menceritakan bahkan kecemburuan istri Nabi kepada istri yang lainnya pernah pecah itu piring di rumah tangga Nabi. Pernah dengar hadisnya? Pernah sekali waktu ya dihempaskan oleh Aisyah, ya, piring yang dibawa oleh pembantunya, yaitu diantarkan makanan oleh istri Nabi yang lain. Dan ketika itu Nabi berada di rumah Aisyah. Kecemburuan Aisyah itu menjadikan dia melemparkan piring di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah tidak? Masalah. Tapi di rumah tangga Nabi bukan sekali, Pak. Kalau di rumah kita, insyaallah tidak berkali-kali, kan? Kata Rasulullah, ketika Aisyah melemparkan piring itu, Nabi mengumpulkan makanan itu. Ya sudah, apa kata Rasulullah? Ibu kalian cemburu. Ibu kalian cemburu. Tapi hadapi dengan lapang dada. Ini yang harmonis. Ketika masalah itu ada, diselesaikan dengan baik. Masalahnya diselesaikan, bukan orang yang dipisahkan. Ini masalah sedikit saja pisah kita. Ancamannya pisah. Ancaman macam-macam. Saya jatuhkan tolak sama kamu. Ini rumah tangga harus dibina dengan kenyamanan, bukan ancaman. Makanya diperlukan ilmu dalam hal ini kaum muslimin. Diperlukan ilmu. Diperlukan bekal yang cukup untuk menghadapi itu. Maka rumah tangga yang harmonis bukan berarti rumah tangga yang tidak ada masalah. Kita lihat itu contoh dari kehidupan Rasulullah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim menikahi Hajar, ya, istri keduanya, istri pertamanya adalah Sarah. Sarah tidak memiliki anak lama sekali, sehingga Hajar yang merupakan budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir dibawa oleh Ibrahim ke Palestina bersama istrinya Sarah. Melihat Ibrahim yang ingin punya anak, maka kemudian Sarah menyuruh Ibrahim untuk menikahi Hajar.
Kalau dulu ceritanya ada istri yang menyuruh suami menikah, sudah ada, Pak. Hari ini aja yang langka kan? Itu senang antum. Ibrahim disuruh oleh Sarah untuk menikahi Hajar. Lalu kemudian tak lama kemudian lahirlah, hamillah Hajar. Lalu kemudian terjadilah kecemburuan antara Sarah dan Hajar, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ibrahim untuk mengantarkan Hajar ke kota Mekah bersama anaknya Ismail yang masih kecil. Dititipkan beberapa kurma dan sedikit air. Ditinggalkan di sebuah padang pasir yang tandus yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan. Sampai di Mekah tidak ada orang, padang pasir yang tandus. Ya, tidak ada siapa-siapa di sana. Ibrahim tinggalkan Hajar dan istrinya di situ, anaknya di situ. Ketika itu Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, betulkah engkau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak kuasa untuk menjawab pertanyaan istrinya. Diulangi kedua kali, "Wahai Ibrahim, betul kamu tinggalkan kami di sini?" Gitu kan? Tega kamu Ibrahim. Kalau ibu-ibu hari ini begitu kan? Sampai 3 kali mengatakan, "Wahai Ibrahim, betul kamu tinggalkan kami di sini?" Iya. Tapi ada satu kata yang sangat menguatkan Ibrahim. "Apakah Allah, wahai Ibrahim, yang menyuruh kamu meninggalkan kami di sini?" Ibrahim terasa memiliki kekuatan. "Iya, wahai Hajar." Maka inilah wanita yang salehah yang mengatakan, "Kalau demikian halnya, wahai Ibrahim, pergilah pulang ke Palestina, tinggalkan kami di sini. Yakinlah engkau bahwa Allah tidak akan pernah menyiakan kami di sini." Masalah tidak tadi? Masalah. Tapi kalau masalah itu dimiliki oleh orang-orang beriman, cepat selesainya. Makanya jangan biarkan syaitan ini memutus mata rantai kebaikan-kebaikan kita. Jangan biarkan syaitan untuk memutuskan mata rantai keimanan. Makanya ketika kebaikan-kebaikan pasangan suami istri itu yang sudah banyak selama ini, jangan pernah dilupakan. Karena di antara kunci ya sebab terjadinya permasalahan terbesar dalam kehidupan rumah tangga adalah melupakan kebaikan pasangan. Bahkan Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Wala tansawul fadla bainakum." Ini ayat berbicara tentang tolak, Pak. Ketika orang yang sudah bercerai saja, Allah katakan, jangan kalian saling lupakan kebaikan pasangan kalian. Apalagi dalam masih pasangan suami istri. Ini yang sudah bercerai saja, tidak boleh kita lupakan kebaikan pasangan. Harus diakui. Suami saya memang baik, tapi ada kekurangannya. Ada kebaikan-kebaikannya. Begitupun istri kita. Makanya kalau ada orang yang sudah berpisah, Pak, jangan pernah seorang ibu mengatakan kejelekan ayahnya. Jangan. Ayah kamu tuh begini, begitu. Ya perlu disebutkan. Karena bisa jadi dengan ungkapan ibu tadi itu akan membenci ayahnya. Padahal Allah sudah katakan, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kalian lupakan kebaikan pasangan kalian. Begitupun dengan kita sebagai suami, jangan disampaikan keburukan-keburukan mantan istri kita. Karena mantan yang ada mantan itu istri dan suami. Adapun ayah dan ibu tidak ada mantannya. Mantan istri kita misalnya jangan disampaikan kepada anak kita. "Ibu kamu tuh begini, tidak perlu, karena dia tidak ada mantan ibu. Begitupun juga tidak ada mantan ayah. Makanya Allah berpesan, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kalian saling melupakan kebaikan di antara kalian. Inilah pelajaran yang kita dapatkan juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim tinggal jauh di kota Palestina, Hajar dan anaknya Ismail tinggal di kota Mekah. Tapi kenapa Ismail menjadi anak yang saleh, anak yang taat, anak yang patuh dan sabar? Karena kebesaran lisan ibunya, karena kebesaran iman dan keteguhan ibunya, karena lisan ibunya selalu mengatakan, memuji Ibrahim alaihissalam. Para ulama tafsir menyebutkan
ibunya Hajar itu selalu mengatakan kebaikan Ibrahim. Bapakmu seorang nabi nak, bapakmu seorang siddiq, bapakmu seorang pemimpin umat. Disebutkan kebaikan suaminya, disebutkan kebaikan suami walaupun suaminya tidak berada di sampingnya. Ini cara mendidik anak yang jauh dari ayahnya. Ini kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang jauh dari ayahnya? Artinya ayahnya ini bekerja ke luar kota, ya, mungkin berbeda provinsi, bahkan mungkin berbeda negara. Bagaimana cara mendidiknya ini agar anak tetap hormat kepada ayahnya? Maka ibu berperan sebagai ibu yang baik dengan memberikan pujian, menyebutkan kebaikan-kebaikan suami, sehingga hati anak itu terikat dengan ayahnya. Begitulah dulu Hajar menyebutkan kebaikan-kebaikan Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, sehingga apa? Perintah ayahnya Ibrahim selalu ditaati. Perintah pertama Ibrahim apa? Ketika Ibrahim datang ke kota Mekah, bertemu dengan Ismail untuk menemui anak yang sudah dewasa dan sudah menikah. Tapi Ibrahim tidak bertemu dengan Ismail, bertemu dengan istrinya yang banyak mengeluh. Lalu Ibrahim membalik palang pintu. Artinya apa itu kaum muslimin? Itu dia. Diceraikan anak bini kamu nih, kata Ibrahim. Ismail nak jumpa. Ibrahim balik ke Palestina. Kemudian ketika Ismail pulang ke rumah, diceritakan oleh istrinya, tadi ada orang begini-begini. Ya, apa yang disampaikan oleh, enggak ada yang disampaikan, tapi dia hanya membalik palang pintu. Ibrahim tidak cukup berkata, tapi dengan isyarat saja anaknya memahami. Itulah petunjuk ayah saya. Ini kalau bukan karena ada kedekatan, tidak nyambung, Pak. Isyarat saja sudah paham anak. Itu bukan isyarat lagi. Dah perintah dari ayahnya, tidak juga nyambung anaknya. Apa ceritanya ini? Berarti memang tidak terbangun antara ayah dengan anak itu kedekatan. Ibrahim dengan isyarat, Ismail faham. Kita dengan perintah, dengan kata-kata, anak tidak paham. Berarti ada yang evaluasi, ya, harus ada yang kita evaluasi. Ada kedekatan yang tidak terbangun antara kita dengan anak kita. Maka perintah kedua Ismail alaihissalam adalah perintah Allah yang menyuruh untuk menyembelih anaknya. Ismail menolak atau tidak? Ismail mengatakan kepada ayahnya, if'al ma tu'mar, lakukan wahai ayah apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku orang yang sabar. Allahu Akbar. Itu buah daripada ibu yang baik, ibu yang selalu memuja dan memuji suaminya. Jangan rendahkan suaminya, Bu. Ke suami, ayah kamu tuh orang yang pemalas, ayah kamu tuh orangnya begini, egois. Tidak perlu disebutkan. Cukuplah ya kita pasangan kita menyelesaikan. Tidak perlu keburukan kita itu ya dilibatkan anak-anak kita. Tapi jaga lisan kita, jaga perasaan anak-anak kita, jangan sampai terluka sehingga bisa jadi ucapan kita itu akan menjadikan anak-anak kita benci kepada ayahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sehingga Ismail alaihissalam menjadi anak yang saleh, menjadi anak-anak yang bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Harmonisasi itu terbangun dengan cara kita saling memuji dan saling mengungkapkan perasaan di antara kita. Jadi kalau kita ditanya tentang istri kita, misalnya istri kita menanya, Pak, tentang dirinya di hadapan kita, maka kita sampaikan. Begitupun sebaliknya, ketika suami ibu menanyakan bagaimana dia di hadapan ibu, maka sampaikan. Rasulullah ketika ditanya, ya, siapa wanita yang engkau cintai wahai Rasulullah, maka Rasul mengatakan Aisyah, disebutkan langsung. Itu bukanlah aib bagi seseorang. Maka utarakan kebaikan-kebaikan itu. Utarakan kebaikan-kebaikan. Sebutkan kebaikan. Kalau perlu kita catat kebaikan pasangan kita, Pak. Agar ketika nanti di saat kita membenci, ada rasa yang tidak suka di hati kita,
kita ingat kebaikan kita, kebaikan pasangan kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hubungan kita baik, maka lihatlah kebaikan pasangan kita. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafruqu mu'minin mu'minatan in kariha minha radiya minha akhar. Tak pantas bagi seorang suami membenci istrinya. Kalau dia melihat kekurangan pada istrinya, maka lihat kebaikan yang lain lebih banyak. Jangan fokus kepada kekurangannya, tapi fokus kepada kebaikannya. Itulah cara agar hubungan kita ini akan menjadi baik. Di antara cara yang kita dapatkan agar hubungan kita ini menjadi harmonis, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangga. Nabi Alaihi Wasallam bersama, makan bersama, bahkan makan minum dengan satu gelas. Dan kisahnya sangat banyak. Aisyah radhiyallahu taala menceritakan itu. Ketika aku minum dalam sebuah gelas, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih bibir gelas mana yang aku minum, lalu kemudian Rasulullah SAW meletakkan bibirnya di situ dan meminum airnya. Ini kehidupan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika aku memakan daging, kata Aisyah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari daging yang aku makan dan menggigit di tempat di bekas gigitan aku. Dan itu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara cara yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan rihla bersama dengan pasangan kita. Kita melakukan rihla dan kita melakukan hal-hal yang menyenangkan kita bersama pasangan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan banyak mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan bisa mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan ketika generasi-generasi kita ini tidak bisa kita hadirkan di generasi-generasi yang kokoh dan tangguh, generasi-generasi yang rabbani, yang tunduk dan patuh kepada Allah, bisa jadi akibatnya karena hubungan pasangan kita ini yang belum harmonis. Jangan kita selalu atau mudah untuk menyalahkan anak kita yang tidak patuh dan taat. Barangkali memang masalah terbesarnya bukan pada anak, tetapi pada apa? Pasangannya. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang sahabat, ketika ada salah seorang ayah yang mengusir anaknya dari rumah karena anaknya sudah melakukan banyak kesalahan, bahkan melawan sama ayahnya. Tetapi sahabat ini mengatakan kepada orang yang menelpon, bagaimana dengan istri bapak? Maksudnya, bagaimana tanggapan istri bapak ketika bapak mengusir anak bapak dari rumah? Maka dia mengatakan, itulah Ustaz masalahnya. Menceritakan panjang lebar sampai 48 menit menelpon. Yang menceritakan tentang anaknya hanya 3 menit. Sisanya menceritakan tentang istrinya. Berarti masalah terbesarnya bukan pada tapi hubungan dia yang tidak harmonis dengan pasangan. Jadi anak ini mudah sebetulnya untuk dididik kalau kita sudah selesai. Dari mana konsep ini? Dari Al-Quran, Al-Furqan 74 tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Generasi penyejuk mata itu akan mudah kita dapatkan kalau sudah pasangannya masing-masing sudah bisa menyejukkan mata pandangan suami dan istrinya. Itu kuncinya. Tidak serta-merta anak itu yang harus bermasalah. Mungkin suami yang kasar kepada istrinya, sedikit-sedikit ditabok istrinya, maka anak ini juga menjadi orang yang kasar. Sedikit-sedikit kata kasar itu keluar. Seluruh binatang yang ada di kebun binatang sana, nama-namanya semua disebutkan di situ. Bagaimana anak tidak akan melawan sama orang tua? Begitupun istri, sedikit-sedikit salah suaminya langsung kata-kata kasar keluar, melawan. Bagaimana anak tidak akan melawan kepada ayahnya? Karena suami telah menunjukkan contoh yang tidak baik. Maka kemudian kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, kalau kita menginginkan generasi yang rabbani sebagai cita-cita pengasuhan kita, selesaikan dulu masalah kita bersama. Maka insya Allah kalau sudah selesai, anak kita akan mudah
untuk kita didik dan kita bina. Puncak daripada harmonisasi rumah tangga adalah di mana masing-masing mampu menyebutkan kebaikan-kebaikan pasangannya. Mampu menyebutkan kebaikan pasangannya. Kalau ndak ragu lisannya mengatakan berarti baik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, puncak kebaikan seseorang itu adalah di mana dia baik kepada pasangannya. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kita semua yang hadir dalam kajian ini adalah yang terbaik kepada pasangannya. Bukan yang terbaik kepada sahabatnya, bukan yang terbaik kepada mitra dan tetangganya, tapi kepada pasangannya. Kita harus berbuat baik. Harus berlemah lembut. Harus bertutur kata yang sopan. Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan kita semua yang hadir dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian kita dimanapun berada. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita pasangan-pasangan yang harmonis, pasangan-pasangan yang saling menyejukkan pandangan, ya, yang saling meridai satu dengan yang lainnya, pasangan-pasangan yang menjadikan rumah tangga seperti rumah tangga yang surgawi dan akan mudah untuk mendapatkan anak dan keluarga keturunan anak-anak yang penyejuk mata serta anak-anak yang saleh dan salehah baginya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bercita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majlis cita-citanya para sahabat.